Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ahmad Zaki Nur Hanif. Di sini kita akan melakukan laporan praktikum IPA modul ke-6 kegiatan percobaan 1, reaksi identifikasi zat makanan identifikasi karbohidrat, oleh saya sendiri Ahmad Zaki Nur Hanif dengan NIM 055878599 UT Yogyakarta. Tanggal percobaan itu tanggal laporan kita mulai dibuat 25 Juni 2026. Tutor Ibu Dr. Nurul DSSI. Oke. Tujuan percobaan karbohidrat kali ini, yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan konsep mengidentifikasi zat pada makanan. Kedua, mahasiswa dapat menganalisis hasil mengidentifikasi karbohidrat. Ketiga, mahasiswa dapat membedakan zat makanan yang mengandung karbohidrat dan dengan yang tidak. Dasar teori, karbohidrat merupakan salah satu zat gizi utama yang berfungsi sebagai sumber energi bagi tubuh. Karbohidrat dapat berupa monosakarida, disakarida maupun polisakarida. Salah satu polisakarida yang banyak terdapat pada bahan pangan adalah pati amilum. Oke, identifikasi karbohidrat dapat dilakukan menggunakan berbagai reaksi seperti Mollis, Benedict, Barford, Tauber, Seliwanov, dan iodium. Pada praktikum ini dilakukan uji Benedict untuk mengidentifikasi gula reduksi dan uji iodium atau lugol untuk mengidentifikasi pati atau amilum. Reaksi Benedict akan mengalami perubahan warna dari biru menjadi hijau, kuning, hingga merah bata apabila bereaksi dengan gula reduksi setelah dipanaskan. Sementara itu, larutan iodium akan berubah menjadi biru tua atau biru kehitaman apabila bereaksi dengan pati. Kedua uji tersebut digunakan untuk membedakan jenis karbohidrat. Alat dan bahan: alat tabung reaksi kaca. Ini ukuran yang saya punya karena saya tuliskan seperti ini. Itu yang saya punya, 6 buah, 16 kali 150 mm. Kemudian gelas beker. Oke. Kemudian gelas ukur. Bisa kita pakai. Kemudian pipet tetes. Kita pakai pipet tetes plastik. Kemudian batang pengaduk kaca. Ini bisa berubah sewaktu-waktu selama praktikum ya teman-teman. Ini yang saya tulis di sini hanya prediksi atau hipotesis atau apa ya, laporan praktikum yang saya susun sebelum melakukan percobaan sesungguhnya berdasarkan teori yang saya dapat, seperti itu. Kemudian setelah ini saya modifikasi lagi teman-teman. Oke, karena tenggat waktu, jadi saya buat seperti ini dulu. Kemudian penjepit tabung reaksi kayu 1 buah. Kemudian lampu spiritus secukupnya, korek api, label dan spidol permanen. Oke, kita ganti pakai pulpen. Nanti biar hanya untuk ini melabeli ya. Reagen Benedict. Oke. Larutan lugol. NaOH hasil pengenceran soda api, nanti kita tambahkan air seperti sebelumnya saja. Kemudian larutan gula pasir. Ini ada larutan gula pasir. Itu di sana. Terus madu pengganti sukrosa. Nanti kita modifikasi. Larutan tepung maizena. Ini maizena pengganti larutan pati. Air rebusan nasi. Tepung beras saja simpel. Itu high ya. Kemudian kentang yang dihaluskan. Kemudian air bersih. Oke. Yang pertama kita lakukan uji Benedict pada berbagai sampel. Siapkan 6 tabung reaksi. Di sini kita mau nuker ya. Ini untuk glukosa, madunya kita ganti. Madu kan ini di fruktosa, kita ganti ke glukosa. Kemudian fruktosanya kita ganti jeruk. Karena mumpung ada bahannya, saya penasaran. Biar bervariasi juga hasilnya, biar bervariasi. Oke, seperti ini. Kena basah. Ini kita ganti madu, jeruk. Oke. Seperti biasa, dari kiri ke kanan, tabung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Gimana ya? Semoga tidak terbuka. Pokoknya dari kiri ke kanan kita uji satu-satu. Yang pertama kita
madu. Pakai ini. Waduh, sebenarnya di madu ketiganya ada kayaknya, fruktosa, glukosa, madu. Tidak apa-apa lah, kita uji saja. Kemudian tabung 2 fruktosa, kita menggunakan air jeruk sama-sama kuning. Waduh, larutan tepung maizena kita ganti baru di bagian mengendap ya pati ini. Larutan tepung tapioka. Sebentar. Oh, di sini ada yang salah ternyata. Oke, jadi seperti ini nasi maizena bahan alam. Jadi kita buka dulu biar sesuai dengan tabelnya di sini. Baik, cairan ketiga berarti gula. Ya. Kemudian nasi, baru dia terlalu padat. Sebentar. Nasi juga sebetulnya mengandung pati, baiknya maltosa itu malt, kalau enggak gandum. Kalau saya browsing seperti itu, jadi tidak apa-apa. Kandungan maltosanya itu sedikit sebetulnya di nasi. Dia sama kayak maizena sebetulnya, mengandung pati. Kemudian untuk yang terakhir ini kentang, kita pakai ini. Wow, ada airnya sedikit tadi biar turun. Jadi tabung pertama ini madu, jeruk, kemudian apa ini, gula, terus nasi, maizena, tepung jagung, kemudian ini kentang. Masukkan sekitar 2 mili reagen Benedict. 2 mili berarti sekitar segini Benedict ke setiap tabung reaksi. Kita uji Benedict dulu ya, sesuai prosedur praktikum di sini. Tidak imbang, masih dikit-dikit. Cukup lah, kurang lebih 2 mili setiap ini. Oke, sudah kita aduk semuanya. Nah, kita kembali panaskan. Udah kita aduk ya ini. Berarti itu. Kita coba.
Oke, ini setelah kita dinginkan warnanya orange. Ini juga oranye kekuningan, ya oranye pekat. Ini agak kehijauan ini sebetulnya. Ini biru maizena. Kentangnya agak kehijauan, malah warna gelap kehijauan, biru, hijau, kuning. Seperti itu, kita catat. Untuk larutan madu itu oranye pekat, kemudian untuk jeruk oranye kekuningan, kemudian untuk larutan gula itu kehijauan, kemudian ini nasi, air rebusan nasi itu biru. Ini lebih ke biru agak gelap ya. Ini untuk ati jagung ini juga biru. Ini dua-duanya sebetulnya cerah birunya. Kemudian kentang ini hijau kehitaman, tapi ini hijau sih ya. Seperti itu untuk uji benefit. Kemudian kita akan menguji iodium ke berbagai sampel. Untuk itu kita bersihkan dahulu. Baik, di sini sudah ada sampelnya: madu, jeruk, ini apa, gula, nasi, maizena, kentang. Kita menggunakan lugol di sini untuk uji iodium. Oke, kita masukkan. Sampelnya sekitar 2 mili. Masuk juga. Ini juga, masuk juga. Masuk juga. Oke, kita satu. Aduk. Warnanya tetap bening, tetap oranye. Pastikan oranye, oke. Ini tetap kuning, oranye kuningan. Jeruk, gula, tetap juga. Nasi, ini warna biru pekat, biru tua. Kita tutup dulu. Maizena. Loh, kayak itu ungu, bentar, kayak kurang deh. Kasih lagi. Coba ya. Tuh, dia tuh ungu. Tuh, ungu. Tadi nasi biru tua, ini maizena ungu. Ini kentang juga biru tua juga. Kita tambahin ya. Kayak kurang deh. Ini satu. Ini pukul, pakai pukul. Kentang biru tua. Kurang apa ya? Lama-lama memudar. Coba lagi. Aduh, tumpah. Ya. Tuh. Seperti itu aja deh. Oke, kita hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini teman-teman. Untuk yang madu itu orange jernih, kemudian yang jeruk itu kuning kabut, yaitu kayak enggak jernih gitu kuningnya. Kemudian gula itu kuning jernih. Kemudian untuk nasi itu biru tua. Maizena ini awal itu begitu diteteskan itu ungu, kemudian lama kelamaan menjadi warna pink. Kemudian untuk kentang ini juga unik. Pertama kali diteteskan itu warnanya biru tua, tapi setelah beberapa saat ini bening teman-teman. Tuh, bening. Di kamera agak apa ya ini warnanya? Malah agak pink ya kalau di kamera, tapi kalau secara kasat mata ini bening teman-teman. Bening. Awalnya ungu terus ke bening. Ini jadi pink terus biru. Ini juga bening, gula itu kuning tapi bening gitu, bening banget. Terus untuk jeruk itu kuning tapi budak, apa ya, berkabut gitu. Untuk madu dia jernih banget, oranye tapi jernih banget, seperti itu. Untuk percobaan selanjutnya ini kita kasih ini teman-teman. Ini kan tadi udah itu uji iodium, ini nanti kita revisi kembali. Oke, nah kita masuk ke ini zat asam basa, nggak salah ini. Nah, kita kasih NaOH.
Kita uji asam basa, kita pakai NaOH dulu. Apa ya, basa kuat ya. Putih, balik putih, terus dia memudar jadi kuning. Wih, oranye pekat, bisa dilihat ya, oranye pekat. Dia juga oranye dia, coba ya. Nah teman-teman, untuk hasilnya, untuk madu itu oranye pekat, setelah beberapa saat udah diaduk, itu jeruk itu oranye. Untuk gula itu kuning bening. Ini untuk nasi itu putih, maizena putih. Untuk kentang ini kuning. Lugol plus NaOH dicampur basah ya, kondisi basah. Ya teman-teman, kita masuk ke tahap akhir percobaan. Pokoknya kita air dulu plus iodium, terus nanti tambah HCl. Pokoknya ini biar hemat bahan ya, kita sekali jalan. Pokoknya nanti kan sama aja, plus 3 tetes air biar hemat bahan. Pokoknya seperti inilah, mohon dimaklumi. Bentar, agak terkontaminan nih pipetnya. Ini air biasa, 3 tetes, 1 2 3 tuh 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 2 3. Tidak ada yang terjadi, tetap stop ya. Oke, terus kita kasih Benedik sama Lugo gimana? Oke, ya. Ini gimana? Beda, kita kasih iodium. Oke, coklat warnanya 3 tetes. Tuh 2 3 tuh 2 3 tuh 2 3 2. Oh, harusnya tetes aja ya, cuma nggak apa-apa deh. Nah, beda-beda. Bisa dilihat, ini pakai iodium. Bukannya kita coret tadi itu pakai lupa, sekarang kita pakai iodium. Wah, gila banget warnanya. Kita catat. Ini teman-teman, warnanya itu kayak gini, oranye tua. Ini hijau tua, agak kekuningan sebetulnya. Ini juga coklat, kuning kecoklatan, apa ya, oranye kecoklatan, kuning sih, kuning kecoklatan bener. Ini biru tua pekat. Ini tuh kalau di gini-gini itu, nah agak kepecah gini, tuh ungu gelap. Ini biru tua pekat, kayak hitam. Nah seperti itu. Oke, sekarang kita tambahkan 3 tetes HCl. Ini bukan Lugol, bentar, iodium. Tipe sesuai di sini. H2O plus iodium tadi ya, terus HCl nih plus iodium kan. Yang tadi itu Lugol yang NaOH. Nanti kita edit lagi. Yuk kita kasih HCl. Wah ini berasa banget ya. Harus pakai masker. Cukup aman. Wah. Kita bilas. Oke. Kita kasih sekitar 2 mili. Kalau di prosedur tuh 3 tetes, kita kasih banyak nih biar kelihatan. Sama aja, nggak ada bedanya. Oh beda. Beda. Kita kasih banyak nih biar ketok kelihatan.
sama aja sih. Oke, hasilnya seperti ini. Untuk madu ini oranye jernih, kekuningan sih, kekuningan, dan itu jernih kayak minyak. Ini hijau jernih juga, kehijauan. Ini juga kuning jernih. Ini sebetulnya kalau dibanding mirip sih, jadi mirip oranye, kekuningan jernih, kekuningan jernih, hijau jernih. Ini masih sama, biru tua sampai kayak hitam. Pekat biru tuanya itu pekat sekali hingga kehitaman. Ini juga ungu, ini ungu pekat nyampe warnanya kayak hitam. Ini juga biru tua pekat kehitaman, seperti itu. Hasil percobaannya seperti ini. Nah, selesai sudah percobaan kita, teman-teman. Ini nanti saya edit kembali. Jadi kesimpulannya ini aja fungsinya, karena menurut saya paling sesuai. Reagen Benedict digunakan untuk mengidentifikasi gula berdasarkan perubahan warna setelah dipanaskan. Larutan Lugol digunakan untuk mengidentifikasi kandungan pati atau amilum melalui perubahan warna menjadi biru tua atau biru kehitaman. Seperti itu. Larutan HCl dan NaOH digunakan untuk mengetahui pengaruh suasana asam dan basa terhadap reaksi iodium dengan pati. Itu percobaan kali ini. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti untuk videonya bisa dicek di Google Drive ini. Untuk naskah ini yang direvisi juga nanti videonya kelihatan tidak ya. Nah, oke, sekian untuk kegiatan praktikum modul 6 kegiatan percobaan 1 reaksi identifikasi zat makanan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali.